Shalom, Amang Inang. Selamat Advent dan selamat mengikuti ibadah di Gereja HKBP Mampang Perapatan, khususnya bagi saudara yang pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini. Tuhan beserta kita. Kita akan mulai ibadah, kita bersaat teduh. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 39 ayat 1 sampai 3. Semuanya sempurna karya-Mu Tuhanku, Kau pulihkan hatiku dengan anugerah-Mu. Hidupku menerima
syukur Tuhanku datang, bahagia hidupku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Dengarlah hukum Tuhan dari hukum pertama sampai keempat. Pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu.
maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah dan doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Kita membaca secara responsoria. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan berterus terang katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" Elia. Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, namun di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu 8 Desember 2024. Pertama, nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Advent kedua dengan topik khotbah Persiapkan Jalan untuk Tuhan atau Pauli Hamudalan di Jahobai. 2. Ibadah Minggu Variatif HKBP Mampang Perapatan pada hari ini Minggu 8 Desember 2024 pukul 17.00 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan ibadah Minggu Variatif. 3. Jadwal ibadah tengah minggu. Diberitakan pada warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayan ibadah tengah minggu di Gereja HKBP Mampang Perapatan. 4. Persembahan diakoni. Pada hari Minggu 15 Desember di ibadah pukul 07 bahasa Indonesia dan pukul 9.30 bahasa Batak, kita akan menyerahkan persembahan diakoni menggunakan amplop diakoni yang telah disediakan untuk menopang pelayanan diakoni Huria. Persembahan amplop diakoni diserahkan saat bersalaman setelah ibadah selesai. 5. Jadwal rapat HKBP Mampang Perapatan. Diberitahukan kepada para halado, dewan, seksi-seksi dan jemaat di gereja kita ini berikut jadwal rapat yang akan dilaksanakan, antara lain tanggal 13 Desember 2024 rapat Parhalado HKBP Mampang Perapatan di Gedung Sekolah Minggu untuk membicarakan program dan anggaran tahun 2025 HKBP Mampang Perapatan. Tanggal 15 Desember 2024 rapat jemaat HKBP Mampang Perapatan yang diadakan di Gedung Serbaguna. 6. Natal Naposo Bulung. Sesuai dengan program Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan 2024 akan dilaksanakan Natal NHKBP pada hari Minggu 15 Desember 2024 pukul 17.00 WIB bertempat di gedung gereja dengan tema Marilah Sekarang Kita Pergi ke Bethlehem dan subtema seperti orang Majus yang bergegas ke Bethlehem, kiranya Naposo Bulung juga terpanggil untuk beraksi dalam iman. Kamis 12 Desember 2024 pukul 19.00 di gereja akan dilaksanakan gladi kotor dan Sabtu 14 Desember 2024 pukul 19.00 di gereja akan dilaksanakan gladi bersih. 7. Natal Ina Deborah. Sesuai dengan program Ina Deborah HKBP Mampang Perapatan 2024 akan dilaksanakan Natal Ina Deborah pada hari Minggu 22 Desember pukul 15.00 WIB bertempat di Gedung Serbaguna dengan tema Marilah Sekarang Kita Pergi ke Bethlehem. Diharapkan kehadiran semua Ina Deborah.
8. Latihan Natal Remaja. Diberitahukan kepada remaja HKBP Mampang Perapatan bahwa telah dilaksanakan latihan untuk persiapan Natal Remaja setiap hari Sabtu dan Minggu setelah sharing Minggu pagi. Diharapkan kehadiran semua remaja. 9. Ibadah Perayaan Natal Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Selasa, 17 Desember 2024 pukul 08.00 sampai selesai akan diadakan ibadah dan perayaan Natal Distrik 8 DKI Jakarta bertempat di Sopo Bolon, Sopo Marpikir HKBP. Kegiatan ini akan diikuti oleh pendeta dan utusan seksi perempuan Huria. 10. Jadwal perayaan Natal di HKBP Mampang Perapatan bisa dilihat di papan. 11. Jadwal pemakaian gedung serbaguna dan gereja bisa dilihat di Warta Jemaat. 12. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 22 Desember 2024 akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi orang tua yang akan membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus agar dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran melalui Sintuawik masing-masing. 13. Warga jemaat sakit. 1. Natades Manik, sektor 2 dirawat di rumah. 2. Pesta Robert Siahaan, sektor 1 dirawat di rumah. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. 14. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 15. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seseorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Keuangan terlampir. Persembahan, ucapan syukur, dan yang lain dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikianlah warta jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Kita ada pembacaan Tona Sinode Godang ke-67 HKBP tanggal 2 sampai 8 Desember 2024. Kepada yang terhormat seluruh jemaat HKBP di tempat. Salam damai bagi kita semua dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja, Huria Kristen Batak Protestan telah melaksanakan Sinode Godang ke-67 mulai hari Senin 2 Desember hingga dengan hari Sabtu 7 Desember 2024 di Seminarium HKBP Sipoholon Tapanuli Utara. Dilanjutkan dengan pelantikan pada hari Minggu 8 Desember 2024 di HKBP PA Raja Tarutung. Sinode Godang HKBP ini dibuka dengan ibadah dan dilanjutkan dengan perjamuan kudus yang diikuti oleh 1.768 peserta Sinode Godang bersama dengan tamu undangan dari Northwestern Diocese of the Evangelical Lutheran Church in Tanzania, Pendeta Dr. Elmerek M. Kigembe, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan Pendeta Jacqueline Fritz Manuputi, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, serta para undangan lainnya dari pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasudutan, dan Kabupaten Samosir. Sinode Godang HKBP berlangsung dengan suasana yang penuh kedamaian, ketenangan, kesatuan hati dan sukacita di dalam kasih Kristus di bawah terang tema supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan subtema dalam kasih Kristus dan persekutuan Roh Kudus. HKBP membaharui janji, karakter, kultur, dan kemampuan pelayanan warga dan institusinya melaksanakan tugas panggilan Allah. Melalui tema dan subtema ini, HKBP mengajak seluruh peserta Sinode Godang dan juga seluruh warga jemaat HKBP, baik secara pribadi dan institusi, melakukan pembaharuan diri secara menyeluruh atau holistik dan terus-menerus agar dapat melaksanakan tugas panggilan Allah
bagi HKBP, yaitu agar menjadi berkat bagi dunia. Dalam rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan, seluruh peserta Sinode Godang menerima Berita Jujur Tahun atau berita pelayanan dari Opui Epurus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, yang mencakup seluruh laporan pelayanan Sekretaris Jenderal, Pendeta Dr. Victor Tambunan MST, Kepala Departemen Koinonia, Pendeta Dr. Deonal Sinaga, Kepala Departemen Marturia, Pendeta Daniel T.A. Harahap, MTH, dan Kepala Departemen Diakonia, Pendeta Deborah Purada Sinaga, MTH, periode 2020 sampai 2024. Demikian juga dengan laporan pelayanan seluruh yayasan, lembaga, badan, komisi, komite, tim dan berita pelayanan dari seluruh pareses di 32 distrik HKBP. Seluruh kinerja selama periode 2020-2024 menjadi bekal dan dasar bagi HKBP untuk merancang dan menyukseskan transformasi pembaruan janji HKBP pada masa kini dan masa yang akan datang, untuk menggenapi panggilan Allah bagi HKBP agar menjadi berkat bagi dunia. Kita memuji Tuhan karena Dia memampukan Sinode Godang menetapkan rencana strategis HKBP, langkah-langkah transformasi dan penguatan sentralisasi keuangan HKBP ke depan. Sinode Godang HKBP ke-67 tahun 2024 ini adalah Sinode Godang periodisasi. Oleh sebab itu HKBP melalui Sinode Godang telah memilih pimpinan untuk periode 2024 sampai 2028 mencakup Epurus, Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Koinonia, Marturia, Diakonia, dan 32 orang pereses. Berikut adalah pimpinan HKBP yang terpilih pada Sinode Godang HKBP ke-67. Epurus HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan, MST. Sekretaris Jenderal, Pendeta Rikson Hutahayan, MTH. Kepala Departemen Koinonia, Pendeta Dr. Deonal Sinaga. Kepala Departemen Marturia, Pendeta Bernard Manik, MTH. Kepala Departemen Diakonia, Pendeta L. Darton Simbolon, Demin. Dengan 32 orang pareses yang terpilih, yaitu Pendeta Amin Amir Zainuddin Sihite, Pendeta Arthur M. Sitorus, Pendeta Big Y Simanjuntak, Pendeta Donald Sianturi, Pendeta Epsan B. Hutabarat, Pendeta Jerman Butar-Butar, Pendeta Hardy B. Lumban Tobing, Pendeta Hasudungan Manalu, Pendeta Henry Napitupulu, Pendeta Henry Banuarea, Pendeta Herbin Silaban, Pendeta Hotler Lumban Toruan, Pendeta Jahor Purba, Pendeta Kamson Pasaribu, Pendeta Margada Lubis, Pendeta Martin Manulang, Pendeta Mauli Aritonang, Pendeta Nelson Simanjuntak, Pendeta Nixon Simanjuntak, Pendeta Uluan Nainggolan, Pendeta Ridoi Batubara, Pendeta Ridel Sihotang, Pendeta Rianta Lori Sianturi, Pendeta Robin Sarhot Lumban Gaul, Pendeta Sampur Manulang, Pendeta Samuel Sintompul, Pendeta Samuel TH Ambarita, Pendeta Sumihar Sinaga, Pendeta Swandi Sinambela, Pendeta Tonggo Sitompul, Pendeta Victor Singal Silalahi, dan terakhir nomor 32, Pendeta Wisno Sihombing. Sinode Godang HKBP ke-67 ditutup dengan ibadah pada hari Sabtu 7 Desember jam 11.30 WIB, kemudian dilanjutkan dengan ibadah pelantikan pimpinan HKBP yang baru, periode 2024-2028, pada hari Minggu 8 Desember 2024 di Gereja HKBP PA Raja Tarutung. Marilah kita sungguh-sungguh membawa dalam doa agar hasil keputusan dari Sinode Godang HKBP ke-67 dapat dilaksanakan dengan baik. Demikian juga seluruh pimpinan HKBP periode 2024-2028 diberikan hikmat dan kekuatan oleh Tuhan untuk memimpin HKBP sebagai biji mata dan tubuh Kristus untuk 4 tahun yang akan datang, melaksanakan tugas pembaharuan diri, menggenapi panggilan Tuhan, supaya menjadi berkat bagi dunia dan menjadi kemuliaan bagi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seminarium HKBP 7 Desember 2024, teriring salam dan doa atas nama peserta Sinode Godang
HKBP ke-67 Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Eporus HKBP periode 2020-2024. Demikianlah warta jemaat pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A, 1B. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 41. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih, marilah kita membuka Alkitab kita, Nats Khotbah di Minggu Advent yang kedua hari ini, tertulis di Yesaya 40 ayat 1 sampai ayat 5. Yesaya 40 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan untuk kita. Berita pembebasan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir.
bahwa kesalahannya telah impas, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya." Demikian natsnya. Selamat Advent untuk kita semua. Ada seorang anak yang dihantarkan orang tuanya menuju penjara karena divonis bersalah dan dihukum 5 tahun. Ketika anak ini dipeluk oleh bapaknya, dia menangis dan tangisannya cukup memilukan hati. Giliran ibunya yang mencium dan memeluk dia, anak tersebut langsung menggigit dagu mamanya dan dia mengatakan kepada mamanya, "Seumpamanya mama tidak pernah membela saya dalam kesalahan saya mungkin tidak akan jatuh ke dalam kejahatan yang fatal." Mamanya akhirnya menangis. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats ini adalah nats penghiburan dari Allah melalui Yesaya kepada bangsa Israel ketika mereka berada di dalam pembuangan Babel karena kesalahan mereka. Tuhan bukan menghukum untuk membinasakan, tetapi mengajari bangsa Israel tentang kesetiaan kepada Allah, karena Allah adalah pemilik mereka dan Allah adalah yang mencipta mereka. Maka di dalam kesalahan karena menduakan Tuhan, karena lebih condong kepada kekuatan dan kekuasaan bangsa lain dan ketergantungan kepada yang kuat, mereka melupakan dan menduakan Tuhan. Ketika mereka berada di dalam pembuangan Babel, mereka meyakini dan merasakan bahwa kemerdekaan mereka telah terampas oleh bangsa lain yang tidak mengenal Allah, dan mereka menghadapi penderitaan, kehilangan jati diri, karena mereka tidak bebas menunjukkan bahwa mereka adalah bangsa Allah. Di dalam kegetiran dan ketakutan dan apatisnya mereka, Tuhan memberikan penghiburan, penguatan kepada bangsa ini. Itu sebabnya dikatakan di ayat 1, hiburkanlah umatku, demikian firman Allah. Penghiburan untuk orang yang berduka, yang kehilangan kemerdekaan karena terkurung oleh kekuasaan bangsa lain sangat dibutuhkan. Walaupun kadang aman dan inang ketika kita menghadapi penderitaan yang cukup mendalam, kehilangan orang terkasih atau meninggalnya suami atau istri atau anak kita, ketika kita dihibur, kita merasa itu tidak perlu. Karena apa? Karena kita merasa penderitaanku tidak kau pahami. Apa yang sedang kupergumulkan kau tidak pahami. Jadi di sini justru Yesaya menghibur mereka, menenangkan hati mereka. Menghibur, menenangkan hatinya, setelah ditenangkan baru masuk seruan. Jadi kalau seorang mau kita kuatkan, amang dan inang, hibur dulu, tenangkan dulu hatinya. Setelah ditenangkan baru serukan apa yang harus kita lakukan. Kecenderungan kita adalah langsung merasa memahami apa yang dia derita. Aku paham kok penderitaanmu. Aku juga pernah menghadapinya, padahal enggak pernah menghadapinya. Memang sakit yang ditinggalkan. Kita merasa berada di pihak dia, tapi amang dan inang, hibur dulu, kuatkan dulu, tenangkan hatinya. Setelah ditenangkan baru serukan apa yang perlu dia lakukan di dalam masa-masa dukanya. Jadi nats ini adalah mengingatkan, menguatkan mereka untuk melihat bahwa Allah itu ada. Jadi pemulihan. Maka melalui nats hari ini amang dan inang, ada beberapa hal yang mau
dinyatakan kepada kita semua. Yang pertama adalah melalui nats ini di Advent yang kedua, berita sukacita untuk kita adalah janji Tuhan akan pemulihan itu nyata. Janji Tuhan akan pemulihan itu nyata di ayat 2. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah impas, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Jadi ada janji keselamatan, pemulihan. Jadi pemulihan bukan hanya menyembuhkan luka-luka luar, tetapi yang paling utama adalah menyembuhkan luka dalam, dan bukan hanya menyembuhkan luka dalam, tetapi memberikan pembaharuan. Jadi tidak hanya luar, dalam, dan sekaligus juga ada pembekalannya. Artinya ada peneguhan, ada penguatan. Di dalam nats ini, Amang dan Inang, Allah memberikan pengampunan, kembali ke Yerusalem, perhambaan berakhir, kebebasan, keselamatan, kesejahteraan diberikan Tuhan. Kita adalah berada dalam masa Advent, menanti-nanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Dalam waktu dekat adalah menantikan kelahiran Yesus melalui perayaan. Bagaimana kita supaya siap bersukacita di Natal, tapi yang lebih utama adalah bagaimana kita bersukacita dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Kita sering berada, Amang dan Inang, berada di dalam pencobaan, di dalam pergumulan, di dalam ketakutan, dan di dalam kesakitan dalam hidup kita. Terkadang di dalam cobaan itu atau di dalam kesakitan dan pergumulan, kita menjadi orang apatis. Apalagi Amang dan Inang berlarut-larut masalah. Masalah tentang anak, masalah tentang pernikahan, masalah tentang pekerjaan. Sudah berdoa tapi enggak dijawab Tuhan, tidak ada jalan keluar dari masalah. Bahkan pergumulan yang berlarut-larut itu menyita hati, tenaga, bahkan pikiran kita. Tidak enak makan. Perasaan penampilan kita selalu kering. Jadi bukan hanya kantong yang kering, penampilan juga jadi kering. Otomatis kan mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi pekerjaan kita. Maka di sini diperlukan adalah kekuatan pemulihan dari Tuhan. Dalam masalah, dalam pergumulan kita, Tuhan itu campur tangan. Kalau di ayat 29 dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi pemulihan itu sumbernya dari Tuhan. Kalau kita tertekan, perlu dipulihkan, perlu. Larinya jangan ke healing, larinya jangan ke belanja-belanja, larinya jangan ke online shop, larinya kemana? Kepada Tuhan. Kita perlu dihajar, tanda kutip Amang dan Inang, kalau kita salah. Jadi saya ada membaca satu sumber, dikatakan kebiasaan dari jerapah, katanya binatang jerapah itu ketika anaknya baru dilahirkan itu langsung ditendang jerapah induknya. Jadi harus langsung disuruh berlari katanya, supaya dia bisa menghindari masalah. Bukan hanya untuk melarikan diri, tapi untuk menyelamatkan diri. Pemulihan itu diberikan Tuhan, kita dikuatkan, tapi Amang dan Inang ketika menghadapi masalah kita tidak dilepas. Terkadang di dalam ujian itu sepertinya kita harus bersabar menunggu kita ditolong, tapi sesungguhnya di dalam proses menunggu ditolong itu pun Tuhan bekerja dan berkarya menguatkan kita. Kita pasti ingat Amang dan Inang tentang Paulus. Ketika dia sedang sakit, dia berdoa sampai 3 kali kepada Tuhan, tetapi ketika dia meminta penyembuhan, Tuhan tidak langsung memberikan penyembuhan atau bahkan tidak disembuhkan. Tapi Paulus mengatakan, sebab di dalam kelemahanku kekuatan Tuhan nyata. Pemulihan Tuhan itu berlangsung sampai kedatangannya yang kedua kali. Itu sebabnya Amang dan Inang
Mari kita meninggalkan terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri. Mari kita meninggalkan terlalu percaya diri, tapi mari kita bergerak untuk percaya Tuhan. Yang kedua, Amang dan Inang, melalui nats ini kita diajak sesuai dengan topik khotbah, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Di ayat 3 ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ada beberapa hal yang mau dinyatakan di sini. Untuk menyambut pemulihan harus mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali harus mempersiapkan jalan. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Di ayat 4a dikatakan, setiap lembah harus ditimbun. Setiap lembah harus ditimbun. Lembah itu adalah dataran yang menjorok ke bawah. Ini gambaran dari hati yang telah jatuh. Jadi orang yang telah jatuh, orang yang berada di dalam penderitaan yang mendalam, sangat sulit untuk ditolong, kecuali dia mau ditolong. Jadi biasanya orangnya adalah pesimis, tanpa pengharapan, dan ini memang berada di dalam konteks bangsa Israel. Ketika mereka terbuang, mereka hancur tanpa pengharapan. Situasi kehilangan iman, kurang sabar, jatuh dalam lembah keputusasaan. Karena itu, Amang dan Inang, hati yang seperti lembah itu harus diratakan. Dengan apa diratakan? Dengan anugerah Tuhan. Tuhan sudah memberikan pemulihan. Tuhan sudah menerima kita. Maka kita sambutlah apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita, anugerah pengasihannya. Yang kedua, Amang dan Inang, ayat 4a, di ayat 4a juga, setiap gunung dan bukit diratakan. Jadi setiap bukit dan gunung diratakan. Gunung dan bukit itu adalah kesombongan atau keangkuhan hidup. Apa ciri-ciri orang sombong? Ciri-ciri orang sombong itu adalah tidak mengakui Tuhan dalam kehidupannya. Dia tidak mengakui Tuhan. Kalau di Amsal 3 ayat 6 dikatakan, akuilah Tuhan dalam hidupmu. Ciri-ciri orang sombong itu juga adalah dia merasa hebat, dia merasa pintar, dan dia merasa bahwa apa yang dia lakukan saat ini, apa yang dia terima saat ini adalah hasil usahanya. Kalau firman Tuhan mengatakan jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kalau baru bangun kita itu bukan karena usaha kita. Kalau mata kita baru terbuka itu bukan karena usaha kita, tapi itu adalah kebaikan Tuhan. Kalau kita mampu melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita, itu bukan karena kemampuan kita, karena kebaikan Tuhan. Orang sombong tidak akan pernah mengakui kebaikan Tuhan, apalagi kebaikan orang lain. Karena apa? Karena segala sesuatu berpusat pada dirinya sendiri. Amang dan Inang, nats ini mengingatkan untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang Kristus yang kedua kali dan menyambut Natal, hilangkan kesombongan. Biasanya orang sombong itu tidak menghormati orang lain. Jadi membeda-bedakan. Dia akan membedakan bahwa levelnya dia di sini. Kalau misalnya sepertinya stratanya ekonominya agak di bawah, dia biasa saja. Kalau yang lebih kaya, dia langsung mendekati. Atau Amang dan Inang pernah tidak melihat atau merasakan penilaian terhadap orang lain dilihat dari tas yang dipakainya. Jadi ibu-ibu lagi kumpul, lagi di kantin. Jadi kan ibu-ibu ini biasanya kalau rame tasnya di atas meja, bukan karena uang yang banyak, tapi karena handphonenya di situ kan. Nah, ada datang ibu-ibu yang baru datang, dia lihat ada tas yang terbuat dari karung tepung terigu
pernah tahu Inang, Amang? Karung tepung terigu. Jadi yang hanya disandang. Ada yang tasnya yang terbuat dari kulit buaya dan kulit ular dan berbagai kulit yang lain. Dia langsung melihat, oh ini kayak tasnya ini terlalu sederhana, berarti uangnya tidak ada. Ini yang tas kulit ular, berarti ini orang kaya. Tapi selidik punya selidik justru yang punya karung goni, yang goni terigunya yang lebih kaya karena sederhananya dia. Yang ternyata tas yang dari kulit buaya itu ternyata pinjaman dari tetangga. Tapi sering penilaian kita adalah dari penampilan. Jadi orang sombong itu, Amang dan Inang, lebih mengakui adalah orang yang memiliki, yang berpunya. Maka Amang dan Inang tidak mungkin orang sombong bersuka cita dalam kehidupannya. Dan tidak mungkin orang sombong itu mampu menerima pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Biasanya orang sombong itu paling gampang jatuh. Ternyata bukan hanya orang kaya yang bisa sombong, orang miskin juga bisa sombong. Bisa tidak Amang dan Inang? Orang miskin itu bisa lebih sombong dari orang kaya dengan memperjualbelikan kemiskinan. Hati-hati. Dan itu tidak akan mungkin bersukacita dalam hidupnya. Kalau epistel tadi mengatakan, Yohanes, ketika orang mengatakan kepada dia, apakah kamu Elia? Apakah kamu ketika orang banyak itu melihat Yohanes itu melakukan baptisan, Yohanes juga melakukan pekerjaan yang tidak pernah dilihat orang banyak, itu sebabnya mereka mengatakan kamu adalah Elia. Tapi Yohanes mengatakan aku bukan Elia, yang di belakangku nanti yang sedang kulayani saat ini, yang merujuk kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya di Yohanes 3:30 dia mengatakan dia yang datang itu akan lebih besar tetapi aku akan semakin kecil. Orang yang sombong akan membesar-besarkan diri dan mengecilkan orang lain, tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa dia lebih baik. Hati-hati, orang sombong itu sangat dekat dengan kejatuhan. Amang dan Inang yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, melalui nats ini kita diajak bahwa orang yang beradvent kedua itu setiap gunung dan bukit diratakan. Kesombongan itu harus dihancurkan, harus diratakan. Artinya kita dengan yang lain adalah sederajat. Pengakuan kita terhadap orang lain menunjukkan kita menghormati Allah pencipta kita dan mengasihi Allah pencipta kita. Yang berikutnya, Amang dan Inang melalui nats ini kita diajak di ayat 4b. Tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran, berlekuk-lekuk, berbelok-belok. Ini berarti tentang apa? Dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali adalah hiduplah di dalam kesetiaan. Kesetiaan itu terus menerus saat sadar atau tidak sadar. Seorang bapak pulang kantor pergi minum-minum bersama temannya. Dia lapor ke istrinya, "Ma, saya nanti terlambat pulang ya, ada acara dengan teman kantor." Ternyata ketika dia minum, dia masih mencoba segelas. Aduh enak, datang pula temannya. Sambil bernyanyi tidak terasa sampai 5 gelas yang tidak biasanya minum. Akhirnya dia mabuk, pulang ke rumah. Ketika pintu dibuka, istrinya, dia langsung muntah. Akhirnya dia diangkat anaknya ke tempat tidur. Paginya dia bangun, di meja makan tersedia semua makanan yang enak-enak sesuai seleranya. Dia heran. Yang dipikirannya adalah ketika dia bangun pasti istrinya akan marah, mencabut ATM atau menyita dompet supaya jangan terulang lagi apa yang dia lakukan. Tapi ternyata dia disambut di pagi hari dengan suasana yang sangat indah, makanan yang sangat enak. Dia tanya kepada anaknya, "Kenapa mamamu baik? Kok gak marah-marah ya?" katanya. Jadi datanglah anaknya, "Bapak itu waktu mabuk tadi malam ngigau." "Apa ngigaunya?" Bapak bilang seperti ini, "Jangan dekati aku sudah punya istri." Jadi ketika didengar istrinya, berarti di mana-mana pun suamiku ini adalah setia. Amang dan Inang, dalam hal apapun, dalam segala hal,
tetaplah setia. Sadar atau tidak sadar, tetaplah setia. Belajar setia sampai akhir hidup. 2 Timotius 4 ayat 7. Jangan ketika diberi kekayaan kita mulai tidak setia, makin pelit. Ketika anak kita diberikan Tuhan kepada kita sudah doakan dia 5 tahun atau sudah kita doakan 3 tahun, Tuhan berikan aku anak. Ketika Tuhan memberikan anak, kita biarkan, kita tidak ajari, kita manjakan dia tidak diberi pertumbuhan di dalam firman Tuhan. Ketika kita merindukan seorang parumain di rumah kita, Tuhan berikan parumain. Giliran diberikan Tuhan parumain, mertua marah-marah sama parumain, jadi alonya, jadi musuhnya. Ketika kita meminta amang dan inang, istri yang cantik, suami yang ganteng, janganlah dulu yang ganteng-ganteng amat, ya kan? Yang penting Tuhan berikan istri atau suami, selingkuh pula, ya kan? Kita minta kepada Tuhan berikan pekerjaan yang lebih baik, Tuhan berikan. Ketika Tuhan berikan, malas pula berdoa. Setialah dalam segala hal, sadar atau tidak sadar. Jangan seperti seorang bapak. Maaf ya Mang Inang, jangan bapak pula terus ya yang jadi contoh. Ini memang yang pas bapak-bapaknya, begitu kan? Nah, ketika dalam keadaan sehat, semua mengagung-agungkan dia. Dia adalah bapak yang terbaik. Dia adalah bapak yang terhebat, yang setiap saat ada untuk anak dan untuk istri. Giliran dia di rumah sakit, dia diponis dokter penyakitan dan sudah di ICU, tiba-tiba datang tukang tagih. Ternyata hutangnya banyak. Hati-hati amang dan inang, itu sebabnya dikatakan dalam keadaan apapun tetaplah setia. Karena hanya orang yang setialah yang dapat dengan istilah standby menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Orang yang setialah yang boleh menghadapi atau menerima pemulihan Tuhan walaupun keadaan tidak baik-baik saja. Kristus datang memulihkan kita, untuk menguatkan kita. Hidup tidak selalu baik-baik saja, tapi mari kita aminkan nats ini amang dan inang. Setiap lembah harus ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka ketika ada kesetiaan, ketika ada kerendahan hati, ketika kita mau dipulihkan, ayat 5, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ini adalah jaminan Tuhan kepada orang-orang yang mau mempersiapkan diri menyambut Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar di ibadah Advent kedua ini. Tuhan memberikan janji kepada kami pemulihan di dalam luka kami, di dalam beban kami, di dalam kejatuhan kami. Terkadang kami Tuhan tidak siap terhadap segala yang terjadi, tapi dalam segala hal yang kami hadapi, Tuhan tetap ada. Berkatilah semua jemaat-Mu Tuhan, di dalam semua yang mereka sedang hadapi, dalam kehidupan berumah tangga, pekerjaan, menantikan kelahiran atau kehadiran anak, menantikan pekerjaan mereka, di dalam segala hal yang sedang mereka hadapi saat ini. Tuhan kuatkan dan berikan sukacita dan kesetiaan. Tuhan juga berkati jemaat-Mu yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, panjang umur dan kasih setia Tuhan menyertai perjalanan hidup mereka, ajar mereka bersyukur senantiasa Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu yang sedang berulang tahun pernikahan dalam seminggu ini, Tuhanlah yang semakin menghangatkan cinta kasih kepada mereka. Mereka mampu saling mengampuni dan saling menyayangi. Jika ada keluarga yang sedang mengalami tekanan atau juga permasalahan, biarlah tangan Tuhan turut campur dalam rumah tangga mereka. Kami juga bawakan kepadamu semua pelayanan yang akan berlangsung dalam minggu ini, pelayanan di rapat Parhalado, perayaan Natal. Tuhanlah yang memampukan semua
pelayan untuk melayaninya yang dipimpin oleh Amang Pendeta Resot. Kami juga bersuka cita ketika kami mendengar Tona Sinode Godang yang sudah berlangsung mulai tanggal 2 sampai tanggal 7 kemarin, dengan terpilihnya pemimpin HKBP dan juga pareses yang akan melayani semua distrik dan HKBP yang ada dimanapun berada. Tuhan kuatkan, Tuhan pimpin mereka untuk tetap setia kepada Tuhan sehingga pelayanan mereka menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, kami bawakan kepadamu jemaatmu yang sedang sakit. Tuhan kiranya memberikan pemulihan hati mereka. Jika mereka sudah lama harus berobat, biarlah iman mereka tetap setia kepada Tuhan. Kuatkan mereka selama masa pengobatan, dan biarlah cinta kasih Tuhan menghangatkan jiwa mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Ampuni kami akan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Advent untuk kita semua.